Kami bersyukur karena kami mempunyai Bapa di sorga yang rela mengkomunikasikan diri kepada kami. Bahkan Engkau memberikan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus, hadir di dalam dunia, mengkomunikasikan tentang keberadaannya, berkomunikasi dengan masyarakat, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga kami, Tuhan. Kami mau belajar berkomunikasi, khususnya di dalam keluarga. Tuhan berkati pembicaraan kami malam hari ini, biar kami terus belajar untuk berkomunikasi, baik antara kami yang dewasa dengan anak-anak maupun anak-anak dengan orang tua. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur. Kami berdoa, berterima kasih pada Bapa di surga. Amin. Amin. Silakan Pak Ilius, langsung saja. Oke. Membangun komunikasi dalam keluarga. Jadi masih ada membangunnya ya. Padahal komunikasi itu sendiri sudah susah. Jadi saya ingin menekankan betapa susahnya seseorang itu berkomunikasi. Penyebab utama kenapa komunikasi susah adalah bahwa setiap individu yang diajak komunikasi itu semua pegang veto. Mereka selalu bisa berhenti berkomunikasi. Kalau sudah itu terjadi, komunikasi pasti tidak terjadi. Nggak peduli pihak yang lain yang menyampaikan pesan itu nerocos kayak apa, memaksakan kayak apa, tapi kalau pihak yang menerima itu nggak mau, jadi cuma berhenti, mau bisa apa? Gitu. Jadi komunikasi ini susah sekali. Itu satu, veto. Kemudian kedua adalah pesan yang tersampaikan itu diterima salah oleh penerima. Atau sudah diterima dengan benar, tapi nggak dilakukan. Jadi ada tahapan mendengar, kemudian mengerti, kemudian menerima, kemudian melakukan. Masih 4 ya. Jadi dari komunikasi itu kan sebetulnya yang diharapkan dari siapa yang memberikan pesan itu adalah melakukan itu yang keempat. Tapi jarang sekali orang yang menyampaikan pesan itu sadar bahwa harus melewati 4 langkah ini, yaitu pertama didengar. Didengar aja bisa langsung di stop ya. Kayak gini suaranya mati, ya siapa yang bisa dengar saya ngomong apa? Itu udah gagal duluan. Kedua, dimengerti. Apa yang disampaikan tuh ngerti nggak? Misalnya kalau ada orang yang bisanya bahasa Perancis ikutan mendengarkan kita, oh dengar, tapi nggak ngerti sama sekali apa yang saya bicarakan. Kemudian ada ketiga, yaitu sudah mendengar, mengerti, menerima. Ya, ini misalnya ada khotbah, pendetanya bilang bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, terus ada yang mendengar merasa bahwa, ya enggak, ya, saya nggak terima itu. Buktinya Barnabas cuma mendengar, menerima, masuk surga katanya. Nah, berarti dia tidak menerima. Terus terakhir, masih melakukan. Ya, mungkin harusnya kita itu olahraga setiap hari. Paling enggak setengah jam olahraga intensif atau 1 jam olahraga nggak terlalu intensif 5 hari dalam seminggu secara rutin itu supaya sehat. Ya, tapi aku nggak punya waktu, jadi aku tidak melakukannya.
Jadi mengerti bahwa itu penting, tapi dilakukan nggak? Enggak, karena mereka memberikan dirinya sendiri alasan. Oke, itu satu. Komunikasi susah. Kita belum ngomong membangun komunikasi, kita cuma ngomong komunikasi tok. Nanti pembangunannya masih belum kita bicarakan. Kedua, konteks. Jadi komunikasi itu berkaitan dengan konteks. Konteksnya gini, Tokopedia bikin iklan, marketing yang lihai sekali. Apa yang telur-telur itu ya, telurnya harus dipecahin supaya dalam sekian menit kalau kelewatan nanti nggak dapat diskon atau gimana gitu. Ya dipancing kayak gitu supaya orang itu beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Padahal belinya cuma 10.000, kirimnya gratis, tapi plastiknya banyak sekali dan dibawa pakai mobil yang pakai solar dan lain sebagainya dari Jakarta ke Surabaya overnight, nanti dibawa orang apa yang ya jadi bumi semakin panas istilahnya. Sedemikian lihainya cara berkomunikasi dari pihak media ke masyarakat Indonesia dan hampir semua marketing sih. Itu konteksnya adalah supaya orang beli, orang berinteraksi, orang beli. Kalau Tokopedia orang beli ya, kalau Facebook orang berinteraksi. Mereka ada engagement dengan gadgetnya yang nyambung lagi ke orang lain. Tapi ya itu tadi, konteksnya penting. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah membangun komunikasi dalam keluarga. Lingkup tersebut itu memang spesial, tapi kita nggak bisa menjadi seseorang itu terlalu banyak pakai topi gitu ya. Ini topiku komunikasi di keluarga, ini topiku komunikasi di tempat kerja, ini topiku komunikasi kalau sama abang bakso yang jual di jalan. Ini topiku kalau aku berkomunikasi dengan rekan pelayanan di gereja. Kan susah kalau topinya yang dipakai itu banyak untuk masing-masing situasi. Jadi menurut saya sih kita sebaiknya cuma punya satu cara berkomunikasi. Di tempat kerja kayak apa, ya kita pakai juga untuk di rumah. Kita pakai juga di gereja. Saya rasa overlap-nya pasti banyak lah. Kenapa kok kita harus pakai topi yang berbeda-beda terus? Gitu. Akan lebih memudahkan kalau kita punya satu style yang cocok untuk semua konteks di mana kita berada. Yaitu kedua, konteks. Konteks ini juga berkaitan dengan maksud membangun komunikasi ini, yang dibangun itu apa? Apakah untuk jangka pendek, misalnya, kamu harus belajar malam ini, matematika, besok kamu ada ulangan, kok kamu nggak belajar gimana sih? Atau jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang, komunikasinya beda kan ya, dengan yang jangka pendek yang pokoknya malam ini belajar. Yang terkadang kita itu lupa tujuannya itu apa. Kalau yang jangka pendek itu kan tujuannya supaya nilainya tes matematika besok bagus. Tapi sebetulnya kita sebagai orang tua atau sebagai anak-anak juga, sebagai siapapun, sebetulnya konteks kita itu belajar itu ya tahu skill, knowledge, pengertian, bukan nilai harusnya. Nilai akan datang otomatis kalau kita bisa mengerti dan mampu mengerjakan semua tes-tes itu. Nah, ini penting.
Jadi membangun komunikasi dalam keluarga itu kita harus berpikiran jangka panjang. Jangka panjang, penting ini. Jangka panjang. Soalnya seringkali kita itu godaannya itu adalah cepat beres sekarang. Tapi kalau anak kita itu kita paksa untuk belajar matematika untuk besok saja, dan kita berhasil, anggap aja ya, malam itu dia belajar matematika, besok nilainya bagus. Apakah efek jangka panjangnya itu kita dapatkan? Ataukah lebih baik ya yang jangka pendek dikorbankan kalau perlu? Anakku, kalau kamu belajar rutin, harusnya malam ini kamu nggak belajar matematika pun besok nilaimu udah bagus. Udah gitu aja. Nggak usah memaksakan dia belajar malam ini. Coba besok nilainya jelek, bagus ya justru. Kalau ternyata besok nilainya bagus ya ngapain kita nyuruh dia belajar juga? Memang ternyata memang pandai sekali anak tersebut, anak kita itu. Ya, ada kayak gitu. Kita harus selalu mikir jangka panjang, jangka panjang, jangka panjang. Ketiga, nah ini udah mulai masuk bagaimana sih supaya komunikasi kita itu efektif. Kita harus tahu, kita harus menggali dan mengerti kepentingan semua pihak. Ini nggak gampang dan semuanya itu berkaitan, gitu ya. Jadi kalau kepentingan kita pada saat kita meminta anak kita itu belajar adalah supaya orang tidak menyalahkan kita sebagai orang tua, kok nggak dia dikasih tahu sih supaya anaknya belajar? Nah, itu agak berbeda dengan kepentingan si anak tersebut. Ini tidak berarti bahwa kepentingan anak tersebut itu bisa kita ambil apapun maunya anak tersebut, kita okein ya. Anak tersebut mungkin nggak mau belajar malam ini karena pengen nge-game. Tapi sebetulnya kepentingan yang penting, yang benar-benar penting untuk anak ini adalah supaya dia bisa pandai, masa depannya lebih terjamin. Jadi kita bisa melihat bahwa dari sisi anak itu ada dua kepentingan. Satu, kepentingannya dia pengen main game. Kedua, kepentingan yang seharusnya dia itu pentingkan untuk diri anak tersebut, yaitu supaya dia pandai, kompeten untuk bisa sukses di kemudian hari. Sementara itu di orang tua, itu juga ada dua hal juga kan tadi. Apakah kita itu merocos ke anak ini supaya kita tidak disalahkan oleh orang-orang di sekitar kita, atau ya memang kita itu maksudnya baik untuk anak tersebut, supaya anak tersebut memang bisa jadi anak yang pandai. Kepentingan ini banyak sekali, dan kebanyakan saling bertentang. Ini perlu digali masing-masing, saling mengerti. Jadi istri saya kadang-kadang kalau oh kamu pengen bunga toh gitu ya. Kan iya, kan aku pernah ngomong, istri saya ngomong gitu. Ini ngomongnya 20 tahun lalu ya. Bukannya saya lupa, tapi mungkin ya memang saya juga nggak menyadari bahwa dia inginnya itu otomatis ada bunga terus gitu ya kasarannya.
secara rutin gitu, paling enggak saat ulang tahun dan lain sebagainya. Ada itu. Tapi dia nggak pernah ngomong. Karena yang kalau hasilnya itu adalah tiba-tiba dengan kejutan gitu, oh ya ada bunga di rumah, nah itu akan jauh lebih berharga untuk istri saya. Sementara di sisi saya sebagai suami, loh ya tak pikir yang dulu itu udah cukup gitu ya. Pernah beberapa tahun lalu kasih buke bunga yang bagus sekali gitu ya, dia senang sekali ya. Ya udah cukup, nanti mungkin untuk 10 tahun lagi. Kasarannya kayak gitu ya. Tapi ternyata nggak cukup gitu. Tapi dia tidak menyatakan gitu. Jadi ada kalanya memang kita harus menggali supaya bisa mendapatkan mengerti betul-betul kepentingan masing-masing pihak ini, keinginan kepentingan masing-masing pihak. Dan belum tentu keinginan masing-masing pihak ini bisa dipenuhi semua atau baik untuk dipenuhi semua. Seringkali justru enggak. Seringkali juga justru keinginannya itu tidak baik kalau dipenuhi justru. Nah, tapi supaya nggak berantem, supaya nggak vetonya tadi yang saya bicarakan di susahnya komunikasi itu tidak terjadi, bagaimana? Soalnya begitu anggap aja pasangan kita nggak mau bicara sama kita, mateng nggak sih? Mau bisa apa? Ya, jadi itu yang paling penting perlu kita sadari, mungkin yang baru bergabung, yaitu bahwa komunikasi itu susah, setiap individu itu pegang hak veto. Kalau mereka udah bilang, saya nggak mau ngomong, buyar. Ya. Komunikasi tersebut nabrak tembok, kasarnya. Terakhir, semua ada konsekuensinya. Tadi kita berbicara mengenai jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya anak yang nggak mau belajar malam ini, kita paksakan. Kamu nggak belajar, tak gebuki. Nggak belajar beneran. Ya digebukin beneran. Konsekuensinya apa? Ya anak tersebut pasti dendam. Si orang tua mungkin berpikiran, tapi itu kan untuk kebaikannya anakku. Menurut saya omong kosong. Yang lebih kuat selalu yang lebih protektif ya. Justru yang menjaga, nggak bisa kebalikannya. Semua ada konsekuensinya. Kalau saya sekarang rajin ada bunga terus di rumah, enggak bunga terus nanti ngalah-ngalahin gereja. Bunganya. Walaupun saya punya perangkai bunga yang baik sekali ya, mama saya ya. Jadi hobi juga merangkai bunga, dia juga biasanya merangkai bunga di gereja kami di Jepara. Ada nabung, ya saya nabung untuk mendapatkan goodwill dari istri saya. Oh ya ternyata setia dan ingat terus bahwa di saat-saat tertentu ada bunga dan ada effort untuk melakukan itu. Jadi itu tadi bahwa semua ada konsekuensinya. Kalau kita di gereja itu kita baik, alim, tapi di rumah ngomongnya kasar, keras ke keluarga kita, ada konsekuensinya. Kita akan dilihat sebagai orang yang munafik. Tapi kalau kita bisa konsisten, di rumah baik, di luar baik,
di mana baik, ada konsekuensinya. Kalaupun nanti ada orang yang tahu kita di tempat yang berbeda, kenal, dan kemudian ada orang lain ngomong jelek, nanti bisa orang yang kenal kita itu melihat kita di konteks lain, itu bisa belain loh. Oh, Pak Ami nggak kayak gitu deh orangnya. Masa iya toh? Nah, orang yang digituin, yang ngomong jelek tadi kan jadi, oke, kok dibelain ya? Berarti aku mungkin cuma ngomong salah ini. Aku ya ternyata dengarnya dari orang lain lagi, gitu. Jadi semua ada konsekuensinya. Dan yang namanya membangun komunikasi, nggak pernah kita bisa perfect. Artinya, ada kalanya kita harus minta maaf. Jadilah orang yang susah sekali ngomong minta maaf, ngaku salah. Supaya ucapan minta maaf kita itu ada artinya. Jangan serta-merta itu maaf. Kayak mau bayar sesuatu di counter gitu ya, mau beli apa gitu ya. Biasanya sekarang SOP-nya itu mulainya dengan kata maaf loh. Maaf, kartu kreditnya saya ambil ya. Loh, ya tak kasih toh. Lah aku bayar gimana kalau nggak diambil? Jadi jangan sampai maafnya itu nggak ada artinya kayak begitu. Kalau kita udah benar ngomong maaf, artinya kita sadar kesalahan yang udah kita lakukan. No excuse, nggak ada kondisi-kondisi. Misalnya gini, oh maaf ya, aku maksain kamu untuk belajar tadi malam. Soalnya aku di tempat kerja itu dimarah-marahin sama bosku ya anakku. Jadi ya aku marah-marah tadi malam. Itu alasan itu. Ya. Itu akan terjadi lagi. Jadi jangan jadi pikirkan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa menyakiti orang, efeknya bisa permanen. Kalau nanti orang itu sudah ngeveto, buyar. Jadi jangan sampai ucapan maaf tersebut yang pada dasarnya itu memberi kita kesempatan kedua gitu ya untuk meneruskan komunikasi, itu jangan sampai itu diobral sampai nggak ada artinya. Sekian. Oke, terima kasih Pak Julius. Wah, menarik ini ya. Kalau Pak Julius ngomong kayak gitu, saya jadi ingat apa namanya teman saya suka bilang begini, minta maaf itu jangan basa-basi gitu ya. Nanti benar-benar jadi basi gitu ya, nggak ada Iya. harganya begitu ya. Oh, dan ada satu lagi, jangan memaafkan kalau itu justru jelek buat orang tersebut. Ya, jadi biar aja gantung kalau memang itu lebih baik untuk orang tersebut yang minta maaf itu. Oke, thank you Pak Julius. Mari Bapak Ibu kita yang ada di Zoom ini boleh turun rembuk bicara begitu ya, kasih pendapat atau mungkin juga mau sharing gitu ya tentang berkomunikasi secara khusus di dalam keluarga ya. Tadi ada hal-hal penting yang Pak Yuri sudah sampaikan gitu ya. Komunikasi itu nggak mudah karena kita masing-masing semua bisa punya veto. Nah itu kadang ada pengalaman Pak Julius kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kalau kayak saya di keluarga gitu ya, misalnya kalau ngomong sama anak, kalau dia sudah nggak sudah veto gitu, itu komunikasi buntu gitu. Atau misalnya saya sama istri, kalau saya sudah veto gitu, sudah itu tidak terjadi komunikasi dan itu akhirnya buntu gitu. Nah itu yang
Kalau saya secara pribadi mungkin, Yang lebih susah kalau ngevetonya itu dia cover dengan kayak nurut. ya Nah, itu lebih kayaknya berat lagi. dia nggak ketahuan, kayaknya nurut tapi setelahnya nggak terima. Ya, betul. Mari Bapak Ibu, silakan yang mau mungkin bertanya atau mau sharing juga boleh ya. Ini open ya, silakan. Pak Ari, mungkin di sini ada rekan-rekan yang saya juga baru lihat nih, ada Pak Alan, Pak Han, silakan. Atau Bu Dewi mau rembuk bicara, silakan. Bu Mega, mari. Suara saya cukup terdengar ya. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Mari Bapak Ibu, ini Mungkin kesempatan nih. Cik Susan perlu mancing dulu. Pak Alan bilang jelas, Pak. Ini Pak Yuli, saya baca ada beberapa teman yang tanya di grup gitu ya. Apa namanya? Bagaimana tips perintah sederhana pada anak-anak maupun kepada pasangan? Artinya berarti kan berkaitan dengan komunikasi ya, tapi bentuknya itu perintah gitu ya, bentuknya perintah. Mungkin Pak Yulius punya pengalaman gitu ya dengan anak-anak ataupun dengan istri mungkin gitu ya. Ya, saya menggarisbawahi tema kita itu membangun. Ya, Membangun sesuatu itu kita akan punya reputasi. Tapi betul. kalau nggak pernah dibangun, nggak mungkin itu terjadi. Jadi kalau misalnya nggak tahu Wiranto Prabowo gitu ya, Iya, udah ya. levelnya anggap aja kolonel, terus dia perintahin anak buahnya yang nggak pernah kenal, nggak pernah apa, gini 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 gini, dilakukan nggak? Saya dilakukan juga. Dilakukan sih. Hmm. Tapi kalau saya ke angkatan darat terus kasih perintah, ya. Jadi ya itu benar tadi, membangun. Kalau memang kita udah membangun komunikasi tersebut dan orang udah melihat kita sebagai seseorang yang perintahnya itu perlu dilakukan, ya akan dilakukan. Gitu. Hmm. Enggak Berarti ada cara yang mudah, kasarannya ya, ya. Jadi betul betul. pada dasarnya eh, reputasimu gimana? Kalau reputasimu itu nggak dianggap, ya kamu perintah kayak apa, caranya bagaimanapun nggak bakal dianggap. Tapi seseorang yang reputasinya sudah bagus, dia perintah apa pun kemungkinan besar nggak dipertanyakan dan bisa langsung talk chair. Gitu. Ya. Makanya saya Itu setuju tadi. dengan Pak Yuris tadi, kata membangun itu kan butuh waktu ya. Artinya reputasi itu bisa terjadi kalau itu dibangun eh, bukan hanya dalam satu hari gitu ya, sehingga orang yang ada di sekitar kita mereka tahu bahwa ini perintah yang memang ya harus dilakukan gitu, dan ini baik untuk dilakukan gitu ya. Anggap aja seseorang di grup penggosip. Hmm. Nah, kalau dia ini salah satu dari grup berapa 4 orang yang tukang gosipnya apa di RT misalnya ya. Nah, omongannya mereka walaupun kita ngomongnya benar, walaupun kita itu kita pikir itu kita di rumah itu baik-baik saja, tapi reputasi kita di luar itu nggak kayak gitu, ya nanti akhirnya nggak kesampaian juga gitu. Hmm. Ya itu tadi semua ada konsekuensinya kan. Kalau kita ikutan kelompok gosip di RT, terus kemudian di rumah itu eh, ngomongnya sebetulnya lumayan benar ya, benar justru. Tapi karena mungkin si anak melihat bahwa lo si bapak ini kumpulannya orang itu yang omong besar terus di RT ya dia nggak diperintah apa nggak mempan juga. Ya, Susah kok. betul. Ini Pak Alan bilang apakah membangun dengan mengisi tangki kasihnya gitu. Jadi
dikaitkan dengan tangki kasih. Pak Alan bisa open mic nggak? Boleh coba diterangkan maksudnya? Ya, Ko Yulis, ya saya pernah baca kalau kita di keluarga sebenarnya kan punya bahasa kasih yang ingin dipenuhi, dan itu kalau diibaratkan sebuah tangki, dan kalau kita mengisi tangkinya dalam keadaan penuh, maka lebih mudah kita di dalam, tadi istilahnya memerintah ya, memberikan perintah kepada anggota keluarga kita gitu. Bukan dalam artian manipulatif, tetapi katanya lebih mudah gitu di dalam berkomunikasi dan lain-lain. Dia lebih bisa mengerti juga apa yang kita inginkan. Katanya gitu sih, kok. Benar nggak kok? Ya, tangki kasih ini kayaknya ember ya. Kalau saya pernah dengar isi ember. Wadah. Jadi bahwa kita itu ada isi ember, terus kemudian kita isikan itu ke orang lain, nanti punya mereka lebih penuh, terus kemudian mereka mungkin kembali lagi. Jadi akhirnya punyanya semua orang penuh. Tapi kalau kita itu justru malah minta ya. isinya ember orang lain, Ya. nah itu malah jadi kosong gitu kan ya. Betul. Kurang lebih itunya sama. Nah, tapi ember maupun tangki ini, ya sekali lagi, kan butuh waktu untuk ngisi. Ya. Itu kata kuncinya, apakah udah dibangun? Betul, Gitu. betul. Kalau memang belum dibangun, pengen langsung simsalabim, beres semua. Nggak bisa deh, saya rasa. Ya, betul sekali. Iya. Terus ini sekalian mau nanya Ko Julius, kan ada perbedaan budaya ya antara suami dan istri, perbedaan tradisi dan semuanya, sehingga kan Maksudnya komunikasi background-nya? juga beda budaya di dalam berbicara, di dalam berkomunikasi, sehingga itu kan kadang juga bisa Maksudnya menimbulkan. budayanya ini peran sebagai suami, budayanya Bukan, seperti ini. Peran. budaya daerah. Oke. Dari background-nya masing-masing ya. Ya, betul. Ya. Sehingga itu juga bisa menimbulkan konflik ya. Jadi misalnya contoh kasus saja, saya bilang kamu aja itu kasar kan bagi daerah tertentu. Bagi daerah di Surabaya misalnya itu biasa sih. Ya. Itu juga mungkin problem di dalam komunikasi ya. Gimana mengatasinya, Ko Yulis? Mengatasinya jangan pakai kata kamu. Ya sesimpel itu sih. Itu kan kebiasaan Ya. dari Apakah background. kita mau mengubah diri kita sendiri supaya kita berkomunikasinya itu nggak menyakiti hati orang lain? Betul. Iya, Ya. betul, sepakat sih. Jadi Ya. kita harus ngolahnya luar biasa, pengertiannya luar biasa. Nah, nanti baru ada kemungkinan komunikasinya berhasil. Bukan jaminan loh itu. Ya, Betul. Nah, kalau untuk anak-anak, ini saya borong terus nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Jadi kalau untuk anak-anak gimana, Ko Yulis? Anak-anak kan, Ko Yulis juga punya anak SMP, SD, ke SMA, itu kan perubahannya juga signifikan ya, secara hormonal dan agresivitasnya kan berubah ya. Itu gimana, Ko Yulis, di dalam berkomunikasi dengan mereka saat masih SD, SMP, dan SMA, seperti apa? Jadi kalau kita membangun fondasinya dengan baik sejak bayi, ya itu akan jauh lebih mudah. Terus terang saya dan anak-anak ini udah mudah banget. Tapi saya ingat sih, sejak bayi loh, enggak, malah sebelum mereka lahir, itu saya dan istri sudah mempersiapkan. Ya bayangin. Jadi belum ada Michael, Gabriel, dan Rafaela ini belum ada. Kita udah mikirin nih, nanti anak-anak ini kalau bayi kayak apa, ya intinya
orang tua itu gini, anak itu butuh hanya satu dari orang tua, waktu, waktu, tok, gitu. Saya dan istri dengan segala kemudahan kita ya, saya nggak bilang bahwa semua orang bisa begini. Dengan segala kemudahan kita, Ya. kita bisa menginvestasikan banyak waktu ke anak-anak. Saya sering nyusoni anak-anak saya, sering. Saya pernah nyeboin, ganti diaper, sering, gitu. Jadi sejak anak bayi, kita nggak pernah ngomong ke anak-anak kita kayak mereka ini bahasa bayi ya. Cucu, nggak pernah. Biasa aja. Minum susu ya. Gitu. Kita ngomongnya kayak dewasa. Kalau mereka tanya, loh mama kok marah kenapa? Oh aku terangin. Teranginnya jadi gini. Jadi susah gitu. Pernah dulu Michael itu tanya siklus air, bahwa air di dunia ini terbatas dan selama kehidupan kita, orang rata-rata hidup 80 tahun anggap aja ya, itu kita udah pernah minum air yang sama itu 50 kali dalam kehidupan kita. Nah, jadi saya terangin dari hujan, dari apa, terus sampai dari air pipis engkongnya dia, ya papa saya, suaminya Bu Agustina ini yang ada di sini malam ini. Jadi pipisnya itu masuk ke got gitu ya, nanti teresap di air, terus tersaring apa itu nanti disedot misalnya pohon, dari situ nanti ada yang menguap sebagian jadi awan turun ketampung di mana ya sampai kayak gitu. Jadi bagaimana cara itu? Ya paling efektif ya mulai sekarang dibangun. Kalau mau paling efisien, paling efisien mulai sekarang dibangun. Kalau mau kembali ke waktu sebelum mereka lahir kan nggak mungkin ya Pak Alan. Jadi ya sekarang lah mulai dibicarakan dengan istri, kita gimana pandangan kita untuk ngajarin anak-anak ini, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana supaya dua arah dan seterusnya. Udah setuju gimana, ya diaplikasikan. Dan itu butuh kesabaran luar biasa. Setuju banget, Pak. Setuju banget. Ya kalau ngomong tadi latar belakang misalkan ya, latar belakang berbeda misalnya. Saya sama Ambar dan istri saya itu beda. Dia orang Surabaya, Chinese Surabaya, saya orang Nusa Tenggara Timur. Jadi kadang ngomong saya itu kan nadanya itu kan tinggi, Pak. Jadi memang dari situ. Jadi ya seperti Pak Yulis bilang, kita harus belajar untuk memang saya masih terus belajar sampai sekarang. Kadang-kadang masih terbawa, tapi tetap harus dikontrol supaya nada bicaranya itu jangan sampai tinggi gitu. Kalau tinggi orang udah rasa gak nyaman. Kadang-kadang keluar keras suara gitu, anak jadi takut kayak gitu. Jadi memang saya pikir itu hal yang harus kita perjuangkan demi sebuah komunikasi yang baik ya untuk dibangun ke depan, karena mereka akan lihat kita, akan perhatikan papa mamanya waktu mereka berkomunikasi. Itu sangat penting sih ya. Kalau enggak nanti seperti Pak Yunus bilang, kita nggak membangun apa-apa, susah kita ngomong sama mereka, nggak bakalan masuk. Dan memang pertamanya susah ya, jauh lebih susah. Awalnya itu, aduh, jangan pikir waktu ganti diapernya Michael itu nggak bau ya. Ya, nyambung lagi kok Yulis.
Ini saya borong ya, nggak apa-apa ya. Jadi Yang langkah punya gawe pertama Pak Ko Ami, Yulis. jadi terserah Pak Ami. Kalau Silakan, Pak Ami silakan, Pak. masih boleh Silakan. ya, silakan. Silakan. Ya, jadi langkah pertama praktisnya apa Ko Yulis di dalam membangun tadi? Ngomong sama istri, saya rasa diskusi. Oh, Dan oke. jangan dari alam semua loh ya. Didengar Oke. dengan baik istri. Oh iya. Kita harus punya rendah hati bahwa ya tadi Pak Ami bilang Pak Ami masih tetap belajar. Loh ya iya, semua orang sampai kalau belum mati ya belajar Ya. terus, nggak ada berhentinya, gitu. Jadi ya kita selalu pasti ada kurangnya lah. Itu ditambah terus. Kita bangun sampai dengan pondasi yang kuat. Dan kalau perlu kita lihat dulu fondasinya, apakah memang ini fondasi yang benar gitu. Siapa tahu itu perlu dihancurkan dulu, bangun lagi dari ulang. Gitu. Tapi suami istri ini penting nih untuk klop dulu. Oke. Thank you, Pak Ya, Julius. terima kasih Ko Yulis. Ya, sudah selesai saya. Mungkin dari teman-teman lain mungkin ada yang mau sharing nih. Ada Pak Ari, ada apa namanya, Pak Han, ada Bu Mega. Saya Pak Ami. Oh, ini silakan Pak Ari. Oh, ini saya sinyalnya agak bagus ya, saya coba open cam ya. Nah, Terima kasih Pak Julius sharingnya. Wih, komunikasi ini memang apa ya, sesuatu yang kita pelajari sepanjang hayat juga. Ya dulu ketika saya mau sharing waktu saya masih belum punya anak ya, komunikasinya sedikit lebih gampang karena satu orang sama istri aja. Bikin kompromi-kompromi juga lebih mudah. Ada anak pertama tambah orangnya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Jokowi berkompromi dengan satu Indonesia. Habis itu tambah anak kedua. Akhirnya sementara ini sampai dengan usia SD, anak-anak saya, dalam hal perintah itu saya jadi pakai rumus begini. Tidak tahu ini cocok tidak dengan yang lain, atau Bapak Ibu yang lain yang mungkin punya anak-anak yang lebih gede-gede usianya, ajakan, perintah diganti ajakan. Cuman itu kadang-kadang kita ikut serta di situ ya. Kita masih ingin melakukan sesuatu hal yang lain, itu rasanya terburu-buru. Jadi Pak Julius sampaikan tadi waktu itu benar. Jadi kadang-kadang kita kalau untuk ingin konsisten, untuk kepingin supaya bisa lebih masuk perintahnya, jadi ajak, ya itu kita harus ya rela karena memang dalam hal menyampaikan perintah itu supaya lebih diterima daripada dikonter balik dengan penolakan yang mungkin bisa jadinya lebih kontraproduktif, ya ajakan, dan di situ kita buat tujuan kita bisa masuk, kira-kira begitu Pak Julius kalau saya sementara ini, gitu Pak Ami. Ya mungkin bisa ditambahi teman-teman yang lain. Terima kasih. Masukannya Pak Ari ini saya jadi kepikiran. Oke, saya ada satu tips bagaimana supaya perintah itu lebih gampang goal. Bahwa kalau bahasa Inggrisnya itu why is important. Jadi mengapa atau kenapa itu penting. Kalau kenapanya itu sudah kayak apa ya? Given apa ya? Udah semua orang tahu gitu ya. Ya nanti disuruh apa, kalau sesuai dengan itu, ya jadi gampang goalnya. Jadi kalau di rumah saya, smart itu penting.
Kenapa smart itu penting? Pandai, cerdik itu penting. Karena itu dasar dari wise, hikmat, bijaksana. Ceritanya saat itu orang yang mungkin dianggap paling bijaksana itu Raja Salomo, itu orang paling kaya sepanjang masa ceritanya kan. Nah, jadi ada pandai, knowledgeable, mengerti banyak hal, itu akan menimbulkan pengertian, menimbulkan kebijaksanaan, dan itu merupakan dasar banyak hal, kemakmuran, kesuksesan, kuasa, dan whatever lah. Semua itu didapatkan dari wisdom itu tadi. Nah, kalau saya sekarang, mereka udah mengerti itu, terus kemudian besok kamu tes matematika ya? Mungkin tanya gitu aja, dia udah otomatis ngecek di dalam otaknya bahwa, oh iya ya, aku belum belajar ya. Dia langsung masuk ke tempat belajar loh. Atau, oh iya, iya besok ada tes. Aku nggak perlu belajar. Udah pede. Kadang-kadang anak saya yang kecil gitu. Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Memang nilainya matematika dia paling bagus di kelasnya dia. Jadi ya wes tak terima gitu. Tapi itu tadi, kalau bagaimana perintah kita itu gampang diterima, yaitu tadi dengan bahwa orang yang kita ingin ajak menerima perintah kita itu sudah mengerti kenapanya. Ya. Kalau mereka sudah mengerti kenapanya, harusnya gampang. Kalau perintah itu masuk akal, harusnya gampang diterima. Kalau perintah kita ngaco, nggak sesuai dengan kenapanya, mereka bantah, kita inginkan itu juga kan. Siapa tahu kita ngasih perintah salah kan. Gitu. Ya mungkin itu bisa menjawab tadi bagaimana supaya bisa memerintahkan sesuatu dan gampang diterima. Thank you, Pak Ilyas. Mungkin di sini kalau saya lihat nih harusnya Bu Susan nih bisa sharing. Kebetulan ada mama sekalian. Jadi kan itu pasti pengalaman nih, gitu langsung terasa gitu ya. Silakan Bu Susan. Ya, terima kasih untuk Pak Julius. Ini menarik sekali karena saya tadi mencoba mencatat sampean ya. Mencatat karena menariknya bahwa memang kita itu kadang nggak nyadar. Hasil catatannya nanti dikirim ke saya ya, Bu ya. Jadi kita nggak nyadari bahwa komunikasi itu sulit. Bahwa seringkali kita, wah tinggal ngomong aja apa susahnya gitu. Tapi sebenarnya ya memang sulit gitu loh kalau kita nggak pernah tahu tentang apa yang mau kita sampaikan dan menggali diri masing-masing orang yang akan kita ajak berkomunikasi ini gitu. Nah, seringkali kan orang sudah menjadi sok tahu dulu gitu dalam mengenali dirinya. Ini kaitannya kalau saya melihat justru adalah ketika orang mau ngomong tapi dia nggak mengenali dirinya sendiri. Ini juga bahaya, betul ya, Coach Julius ya. Jadi penting kita mengenali diri kita sendiri dulu, baru kita bisa membangun komunikasi itu. Itu kalau yang saya bisa simpulkan di dalam pembicaraan kita sebelum kita membangun, kita ayo gali diri kita dulu gitu, mengenali diri kita dulu. Ya, seperti itu. Ya itu tadi butuh kerendahan hatian memang.
Jangan sok, ya. Saya rasa itu penting sekali. Jangan sok. Uh, saya bakal ada proyek sama teman baik saya. Dia punya perusahaan consulting, ya. Saya udah punya omongan lucu. Jadi dia itu Ekla Consulting, Theo itu loh, Theo yang pernah bantu itu, ya. Jadi ada kayak gini, saya mau mulai gini. Semua orang itu, ya, semua individu tuh merasa dirinya benar. Sampai mereka ketemu Ekla Consulting. Jadi kayak ketabrak. Oh, ya, jadi akan terbuka matanya. Oh, aku salah ya ternyata itu. Nah, tapi memang orang secara naluri itu menjaga diri dari perasaan disalahkan atau salah itu tadi. Bayangkan mereka yakin bahwa mendidik anak itu harus keras, dan sudah mereka lakukan, anaknya udah umur 30, anggap aja. Berarti dia udah melakukan 30 tahun. Terus dengar bahwa itu salah. Udah 30 tahun. Kan kayak betapa pedihnya ya kalau sudah 30 tahun dengan niatan yang baik, ngajar anak dengan keras, digebukin dan lain sebagainya, terus dibilang salah. Ya, itu susah itu. Susah sekali untuk dilakukan, susah sekali untuk diterima. Ada pasangan sudah menikah 10 tahun, kemudian cerai. Terus kemudian ada temannya yang ngomong, ya memang salahmu sih, kamu kurang perhatian sama istrimu. Wah, ya jadi nggak teman lagi. Gitu. Iya. Jadi kemampuan untuk bisa menerima masukan itu, oh ya penting sekali sih. Nggak cuma masalah komunikasi. Dalam semua hal hidup saya rasa. Iya. Sampai jadi ingat kita, kalau zaman-zamannya saya itu menggambar itu 2 gunung, 1 matahari gitu ya. Jadi terbentuk itu puluhan tahun gitu loh, Pak. Jadi tanpa sadar gitu ya. Nah itu kalau kita bayangkan dengan kalau kita dibentuk dalam keluarga, wow, dengan misalnya terbentuk dengan keras gitu ya. Ya, setelah kita bangun keluarga baru, memang kita baru sadar gitu ya. Yang dulu itu memang misalkan ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu kan. Nah, itu tantangan tersendiri. Kalau misalnya saya yang lalu waktu konseling pranikah itu diingatkan, kamu bangun keluarga baru, bangun sistemmu sendiri. Karena yang suami ataupun istri, mereka masing-masing punya latar belakang. Ya kalian harus bangun sistem keluargamu sendiri. Nah, seperti Pak Yunus bilang benar sih, harus dibicarakan sama istri dari awal. Bagaimana? Nah, itu butuh waktu, gitu ya. Terus sama anak-anak perlu kasih waktu. Itu saya pikir ya hal yang memang perlu dikerjakan seumur hidup. Oke, dari rekan-rekan yang lain ada yang mau urun rembuk? Bapak Ibu? Pengalaman mungkin? Bu Mega? Han ini loh, Han dari tadi Ya, udah ada Han. begini terus loh. Han mungkin bisa berbagi, Han. Menyimak saja Pak saya. Menyimak. Mungkin dari sisi anak misalkan ya, melihat gitu kan. Ini video atau foto gininya? Mungkin di belakangnya juga tetap gini. Ya kayak anak zaman now ngikut apa tuh namanya Zoom itu direkam badannya gerak-gerak gitu ya. Sepertinya belajar padahal enggak. Video itu diputar.
Ya. Oke, thank you Han sudah ini. Ya, saya pikir kalau misalnya nggak ada lagi yang mau bicara, mungkin Pak Julius bisa tutup dengan 1-2 kalimat, Pak Julius, yang berkaitan dengan apa yang kita bicara malam hari ini. Jangan sok dan butuh waktu lama untuk membangun sesuatu yang baik. Amin. Thank you, Pak Julius. Oke, Bapak Ibu, kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, ada pengumuman untuk minggu depan. Itu temanya adalah memilih untuk single. Wah, ini seru juga ini. memilih untuk single ya. Nah, mari kita ajak mungkin rekan-rekan kita yang kita kenal di gereja supaya bisa ikut acara ini ya. Saya pikir ini bagus PTM. Ya, pembicaranya Ibu Iis Aksa, yang memang juga single. Jadi saya pikir itu pas. Ya. Oke, kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih karena kami punya Bapa yang berkomunikasi dengan kami. Engkau menggunakan berbagai cara, bahkan lewat anak-Mu, Yesus Kristus, berkomunikasi dengan umat-Mu, berkomunikasi dengan orang banyak. Kami terus mau belajar ketika kami dalam keluarga, kami membangun komunikasi, membangun hubungan, sehingga komunikasi kami menjadi komunikasi yang sungguh baik dan membangun. Terima kasih Tuhan. Berikan kami rendah hati, berikan kami waktu untuk terus mau berjuang untuk membangunnya. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian.